Jadi dipanggil sama kertas B, pluk gitu. Pak, tangan terbuka. Sampai dia bicara, Pak, minta air minum Pak. Lu minum Bang? Tapi saya sedih. Beneran anak saya sekali. Ya mungkin Ya. Namanya Kris Naga Raksa. Naga Raksa itu banyak namanya itu. Iya. ini golok Golok tua. tua emang lucu atau unik gitu ya, mini lah. Tapi sekilas kayak orang lagi nunjuk sholat ya. Iya. Gitu Jangan. tuh. Kalau ini memang dia bareng tua juga. Umurnya ratusan tahun juga ini. Sekitar Maaf ya. Inilah memang namanya yang diberi jenisnya, yang dipanggil yang naga raksa, yang jaga raksa. Ini kan memang namanya dia doang di sini. Datanglah ini pusaka tiba-tiba. Datang lagi. Datang ini. Ada yang nganterin. Dia nggak kuat. Megang ini dia nggak kuat. Jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan membahagiakan untuk kita semua. Salam satu center. Kembali lagi di channel Gigi Misteri TV, channel yang membahas tentang seputar belajar sejarah serta mengungkap mitos serta misteri-misteri yang ada di lingkungan Anda. Alhamdulillah kali ini kita dapat suruh kembali ke rumah guru besar, yaitu Guru Ki Abu Raksa. Kita di sini akan mungkin lanjutin part yang kedua nih sahabat. Yaitu part yang kemarin dari kisah Abudin. Jadi Ki Abu Raksa. Mungkin yang lebih tepatnya kemarin Abudin, kisah Abudin dulu nih. Nah, yaitu perjalanan masa mudanya sewaktu ia menjadi tokoh besar di kriminal Bekasi gitu ya, bisa disebut preman pensiun lah. Mungkin di sini kita akan cerita kisah dia menjadi seorang praktisi sehingga mempunyai julukan nama yaitu Ki Abu Raksa. Ki atau Ki Abu Raksa. Ya mungkin Wak di sini nanti saya mau bertanya, ceritakan tentang gimana Bu sebelum menjadi praktisi dulu nih. Nanti ceritakan dulu nih dari awal kisah gimana sih sampai mendapat julukan Ki Abu Raksa. Ya, mungkin boleh diceritakan langsung ke sahabat Gigi Misteri TV. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Abu Raksa dan juga orang bilang disebut Ki Abu Raksa. Ini saya orangnya. Begini masalah ini Pak, dia menanyakan saya nih asal-usul saya, perjalanan saya waktu masih muda. Jadi memang saya waktu itu tetap main di terminal Bekasi. Masih main. Sampai itu punya anak 5 yang namanya itu Muhammad Ali, yang sekarang bilang Ali Raksa. Nah, ya mungkin Wak di sini juga Wak ceritain saat menikah dulu nih. Iya. Dari punya anak pertama sampai ke 5 atau 6. Jadi begini, saya mempunyai anak yang pertama Ari. Oh, nama Ari. Ya, yang pertama tuh. Dan juga dia waktu itu saya masih di kampung Sumatera. Oh, Sumatera. Punya anak satu si Ari nih, ya. Saya ikut sama kakak saya tuh yang namanya Bang Paing tuh. Bang Paing. Saya tinggal sama dia, sama beliau tuh ya.
saya ikutin dia di situ sampai punya anak yang bernama Ari, anak yang pertama, sampai anak yang kedua. Anak kedua si Arya tuh, perempuan Arya, adiknya Ari nih. Jadi lama-lama di situ saya pindah. Dari Sumatera pindah nih. Dari Sumatera saya pindah. Kemana? Ya, Bojong. Bojong. Terus Kalau saya di Bojong, disitulah kita tidak punya apa-apa. Tetap saya main di Terminal Bekasi. masih punya anak satu main Bekasi, Terminal Bekasi. Iya, sampai anak dua yang sampai Arya, Iya. dan juga sampai yang namanya si Iwan yang disebut sekarang Iwan Bosgoro. Iya, terus Ya, Iwan Bosgoro. bisa disebut lagi Iwan Bondas. Nah, lama kemudian saya pulang udah di Bojong nih, rumah saya udah di Bojong nih, di pinggir kali. Ya, kan tahu rumah keadaan saya juga emang nggak mampu. Saya tetap main di situ di terminal. Main di terminal. Dah, situ yang anak saya tuh dari sampai tikah di situ yang ketiga ya. Ketiga tuh keempat tikah. Keempat. Nah, terus Ali nih, 5 Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Yang dipanggil sekarang Ali Raksa. Oh, Ali Raksa, betul. Begitu saya pulang tetap dari Terminal Bekasi, tetap saya main Terminal Bekasi sampai ada anak Ali itu. Di umur berapa nih Ali? Pada saat itu? Ali mungkin umur 6 tahun, 6 tahun ya, 5-6 dah. 5-6 dah. Iya. Karena dia udah sekolah SD. Begitu sekolah SD, saya pulang dari Terminal Bekasi. Ceritanya, kenapa? Karena memang saya jalan terus, anggapan dia, dibantuin saya sama dia. Bakali. Iya. Kan kita kaget orang kalau digangguin mana. Kalau kata dia nggak, jangan pulang lu gembel. Bukan gitu. Kita dikata gembel anak, kita bingung. Umur 5 tahun tuh. Umur 6 tahun ya. Iya 5 tahun 6 tahun dah. Dikata kayak gitu. Iya. Nah kita mikir, nah jangan-jangan ini bukan si Ali yang bicara nih. Iya. Mungkin ada orang yang dalamnya ya. Saya kaji diri saya. Tetap saya berangkat ke Terminal Bekasi. Asal pulang saya dibaguin sama dia. Akhirnya saya jarang main Terminal Bekasi dah tuh. Jarang main ke Terminal Bekasi. Saya di rumah, saya kaji diri saya, mungkin ini anak saya Muhammad Ali ini bagelin saya, mungkin saya suruh jalan ibadah. Ini syarat lah ya. Ini syarat dia tuh. Akhirnya apa? Saya jalan ibadah di situ. Kita sholat, yang akhirnya dia yang kayak gitu baik ngeliat kita. Tuh. Lama baik. Dalam kemudian hari itu ya, kita waktu itu udah sore jam 5 nih, ceritanya nih. Ceritanya jam 5 nih sore. Iya. Jam 5 udah sore itu air seblokan tuh air tuh. Iya. Tenggakannya banyak banget tuh Pak. Banyak ikan lagi. Banyak ikan, tenggakannya banyak banget tuh. Posisi dari rumah nggak jauh tuh. Enggak, deket. Oh, dekat. Yang sekarang ditempatin gitu Ipung. Oh iya. Mungkin di Maknya, iya di sebelahnya itu waktu itu belum ada rumah di situ. Masih masih apa itu? Lingi. Pohon ini, pohon atap, pohon bidara, Iya, banyak dari situ dah. Ninggangnya kita namanya udah sore jam 5. Itu airnya sedikit tuh, ikannya banyak banget, tenggakannya gede-gede bener. Nah sekarang kita ngambil timba, kan kita ini bangsa sebut timba, air habis. Iya. Begitu kita ambil timba, kita nimbain tuh. Di situ masih ada rumah Bang Yaya sebelahnya, rumah saya tuh, Almarhum Gaya. almarhum ya.
Jadi masih ada anaknya Kubil situ. Anaknya si Alek nih, yang bernama Anis. Anis niat. Begitu lagi itu berapa orang itu nimba ikan gitu? nimba ikan enggak lah, bertiga. Oh, bertiga doangan. Ali sama si Anis. Jadi begitu kita kering, itu ikannya ikan sepat adanya. Oh, adanya ikan sepat doang. Iya. Jadi itu begitu ketimba ke darat, diambil sama si Anis. Si Ali ini marah. Oh, marah. Nis, itu ikan bapak gua. Dia diambil katanya, dilepas manis tuh ikan. Karena itu ikan kecil sepat, diambil lah begini nih. Tuh. Gitu. Nah, dia begini nih si Ali ini. Ikan gitu. Ambil ikan. Dan bapak gua ini Nis, gitu. Tapi tuh kalau ngambilnya nggak begini gitu. Enggak, ambil langsung begitu tuh. Iya. Tangan begini nih. Orang jijik gitu kan. Kayak orang gini gitu modelnya. Satu-satunya itu ikan sepat. Iya. Tapi emang satu doang itu Di dalam, iya, di gombang air itu. Satu-satunya. Karena ada sore jam 5 kan maghrib. Iya. Pulanglah kita ke rumah. Nah, ikan itu dibawa tuh. Ikan itu bukan dibawa, jadi datang ikan gitu, ikan satu buat apa nih, ikan sepat. Iya. Udah taruh lagi dong, ikan Iya. itu taruh. Iya, ditaruh aja di kobakan lagi tuh. Tetap tangannya dia begini, naruh ikan itu. Sampai ke rumah dia begini nih. Pulang Nah, pulang dah tuh ke rumah. Sampai di rumah tangannya masih begini aja ini anak ini. itu Wabu nggak sadar itu tangan gini. Lah kita sadar, kita liatin dia. Liatin aja terus. Tangannya dia kita liatin. Akhirnya apa tuh? Dia nggak mau makan, agak mau minum. Sampai dari sehari 2 sampai 7 hari 7 malam. Kali ini nggak makan nggak minum. Tuh. Banyak itu pendapat orang situ yang katanya ngaku dari hutan 3 tahun. Semuanya dikuasain sama dia. Iya. Masalah jin, setan. Ya mungkin berobat dah gitu. Ini kalau dilihat kayak orang pintar gitu. Iya, dipanggil orang ke situ, ibarat kata dukun lah. Di situ dukun ada 5, termasuk almarhum Bang Rosid. Ustaz. 6 tuh. Iya, disampai dibacain ayat kursi, alit nggak mempan. Bahkan tuh yang orang dari hutan itu nunjukin usaha apanya itu. Iya, sarung itu apa kantong, karena konjen kali ya kalau kata kita mah ya. Konjen sampai diludahin masih Ali. Apaan itu lo kasih gue, lu nunjukin gue lo, begitu. Jadi gila nih ya. Itu anak seumuran seperti itu. Iya. 5 tahun, 6 tahun lah kata. 6 tahun dah. Iya. Jadi itu bocah rambutnya panjang tuh si Ali. Begitu kata aki-aki nih, yang namanya Engkong Batong, orang Muara. Itu dalam mencari sakit ini udah berapa orang yang obatin? 7 orang aki-aki Oh, ini. 7 orang terakhir kombator. Engkong Batong. Dibawalah tuh orang lagi pada kumpul tuh. Bapak almarhum, ya bapak buang, semuanya ada di situ. Dia kita juga sampai sedih niat si Ali. Tuh, sampai kita berkata, ya Allah, kalau saya punya harta banyak, saya cari orang yang pintar untuk menyembuhkan anak saya akan kasih harta saya separuhnya, kan begitu. Jadi itu banyak mas itu yang namanya Engkong Batong dibawa, yang namanya Muin tuh, ada ipar saya Muin, laki Neng Ana, Bawa gitu. dibawa ke rumah. Orang di pasar lama dagang pisang ya. Ya, kan itu selalu dagang pisang. Iya Wak, ini Wak, sebelum dari Kombatong saya nanya dulu nih. Iya. Selama 7 hari ini kan sakit nih, taruh katakan hal ini. Nah itu yang dialami gitu di Rasain apa? keluarga gitu, apa gitu, apa keresahan, apa bagaimana gitu, kesannya gimana gitu. Udah pasti resah. Si Ali ini naik ke atas, waktu kan Naik rumah ke atas. naik atas dia. Manjat gitu. Gimana dia kelola? Orang tua juga kelola nih. Iya. Iya, orang tua semuanya kelola. Yang merasanya. Merasa dia kagak tidur, Nanti tingkahnya aneh gitu. tinggalnya aneh. Itu di waktu siang apa malam itu Wak? Itu Malam, siang tidur gitu. siang kagak tidur, Pokoknya siang malam. siang malam. Aja gitu. Melek Oke aja. aja dia 7 hari 7 malam. Iya. Sampai dia naik ke atas minggang tuh. Namanya rumah kita dulu masih bilik. Iya. Rumah saya masih bilik, bapak. Iya. Anak saya tuh ibaratnya
kalian jiwanya dia lah maksudnya jadi kayak orang ada yang ngerasa gitu dah. Emang punya ngomong si Ali ini tapi yang kata kaki ngobatong lagi banyak orang yang lagi ngobat ini, ayo dah masing-masing punya pendapat. Ali angan-angannya tarik pulang, kita sampai di rumah kumpul karena ini anak-anak ini belum kumpul. Datang kombatong nih, ayo dah masing-masing punya kebiasaan dah. Semuanya nggak ada yang bisa, ya nggak ada yang bisa. Jadi tuh kombatong kita dengerin sampai diamalin tuh amalan itu. Amalan dia sampai diamalin. Namanya itu orang dulu mungkin dijauhkan dah tuh. Dijauhkan emang maju dulu. Mungkin gua diajarin bagaimana gitu. Diajarin sampai dia Ali sembuh. Ceritanya Ali yang tadi masih megang tasbih, masih begini megang ikan kan sepat. Iya. Jadi tuh aki-aki ngomong batong megang tasbih dia sambil ngamalin. Ayo dah masing-masing punya kebiasaan kelebihan. Ternyata Ali udah pada yang 6 dukun ini sampai Umma Ustaz almarhum pengurus itu masih begitu aja Ali. Masih begitu. Iya. Itu diamalin itu tasbih dia wirid atau gimana. Dibagel si Ali. Pakai tasbih. Blok aja itu Ali. Dilempar gitu. Lempar tasbih. Saya mah begini Kong, terus terang aja. Kalau sampai anak saya ini namanya sembuh, dia apabila tangannya terlepas begini, jatuh normal lah, pasti disembuh. Begitu diamalin udah bener, si Ali lagi tidur, menaik lagi. Iya, lah kita megangin dia. Mata sampai colong mata kita, sama dia bareng, mata saya colong Pak. Iya karena nggak tidur. Jadi dibagel sama tasbih, pluk gitu. Pak, tangan terbuka, sampai dia bicara, Pak, minta air minum Pak. Lu minum Kang? Tapi saya sedih. Masa anak saya Ali. Ya mungkin sahabat aku rasa banget gitu ya, perjalanan hidup gua kesedihan gitu hidupnya. Kita kan punya, saya nggak punya. Saya benar-benar berhasil dibagi sama dia. Saya ingat, mungkin bukan anak saya nih. Sampai dia sakit, sampai dia sembuh. Dia minum doa. Karena memang dia udah. Sahabat, di sini begitu perjuangannya Wabu ini luar biasa lah. Ya, ibaratnya King of Father gitu. Iya. Lanjut kemudian seperti itu dia akhirnya dia sadar saya sambil menjalani sholat saya sholat ibadah waktu ya. Iya. Lalu kemudian 1 bulan 2 bulan sehat ya si Ali. Alhamdulillah ya. Iya sehat gitu. Sehat kembali. Ya tahu mungkin itu yang tadi yang sakit 7 malam yang ngerasa dia kata dia udah sembuh. Saya nanya Kang, waktu itu kamu Ali diajak mana gitu, ada siapa yang ngajak Ali? Kata dia ada orang Pak yang ngajak saya. Iya. Mungkin dia udah mau cerita begitu ya. Iya mau cerita dia kenal udah sehat udah sembuh. Setelah udah sembuh itu kan kita ajak ngomong, kita tanya dia. Saya diajak digendong saya sama dia tuh katanya ke gunung-gunung, lewat gunung-gunung. Tetapi orang itu dalam ingatnya Ali sosoknya gimana gitu Pak? Putih. Oh putih, sebab putih ya. Apa udah anak muda apa tua gitu? Tua, bahkan putih. Jadi bahasa dia begitu. Mungkin Ali nih lagi diajak kemana gitu? Iya. Ke gunung kemana? Pulang dia katanya diajak ke gunung, digendong dia tuh lompat gunung. Pulanglah dia. Sampai dia sadar udah tuh, orang dia udah baik, dia cerita. Bilang 1 bulan nih. Cerita sama saya dalam 1 bulan 2 bulan lah. Dia emang kalau SD, emang dia lulus. Kalau SD, tuh, tahu-tahu dia sudah sehat, sudah sembuh.
Orang mulai datang, orang banyak tuh datang ke rumah kita tuh, ke rumah saya tuh, sampai yang dari sono datang berobat minta tolong. Itu secara tiba-tiba apa timbul keanehan dulu nih Pak di Ali ini? Aneh yang tadi dia sakit. Oh yang tadi. Selama 2 bulan 3 bulan dia udah sembuh tuh. Itu orang datang, memang dia datang itu apa? Pemindah syariat tuh. Meninggalnya alhamdulillah. Berarti sebelum Abu menjadi Abu Raksa sama Ali Raksa dulu nih. Iya. Oh, iya. Awalnya dia Pada tuh. saat Ali menjadi seorang praktisi, Abu nih sebagai apa nih? Kalau saya yang sebagai wakilnya dia lah. Wakil, Asisten. asisten. Asisten, apa yang orang bicara saya yang jelasin. Iya, karena mungkin masih kecil omongnya. Iya. jelas. Lama-lama kemudian si Ali ini kan udah hampir 7 tahun dah. Jalan ke 7 tahun nih. Ke 7 tahun. Iya. Tuh. Tahu-tahu apa? Yang saya bilang tadi orang dia ada tamu, ada ini. Si Darmo itu. Iya, tamu pertama orang dari mana nih? Pertama gitu sakit apa gitu? Iya. Konsul apa gitu? Nah, Paling itu. pertama Pertama itu datanglah ke orang Cina. pertama orang Cina aja gitu. Cina datang ke situ. Datang terus ada lagi datang lagi dah. Dari omong-omongan mungkin ya. Itu waktu tahun 93 tuh ya? Apa 2003 itu? Mungkin tahun 2000-an. 2000 ya? Ya, tapi kan si Ali ini tahun lahir berapa nih? Ah udah. 92 atau 91 dah ya? Iya. Katakan 90 dah kan Pak. Ya mungkin tahun 2000 dah. Akhirnya tamu banyak. Yang si Darmo ini yang namanya Mong nih, tangga saya, Ya, tanggal. tetangga. Jadi dia supirnya Babaji tuh. Haji Sedian. Oh iya. Bahasa dia kenapa? Bapaknya Ali, ini ada pesanan dari Babaji Sedian. Si Ali ini suruh datang ke rumah Babaji Sedian, rumah bapaknya Ali. Lalu kita datang sono 3. Kata kita dipanggil apa kali? Iya. Dia menanya, kata dia, Kong, Wi. Kata dia ngapa Kong? Kata Kong banyak katanya nih. Kata Kong banyak, tapi Kong belum bisa menyicipin, kata dia nih. Meninggalnya. Kata Ali, dibisikin Kong kita. Tuh, begitu dibisikin, Ali kan kita artiin. Pasal itu si Ali ngomong ke Wah dulu nih. Iya. Baru Wah ngomong ke orang. Iya. Kata dia apa? Mbak Babaji katanya jangan suka makan barang mentah. Jadi begitu. Lalu bisa aja dong, kata dia. Mbak saya mau di sana begitu ngomongnya Barang mentah gitu. barang mentah, daging mentah maksudnya. Iya. Omong punya omong, ya omong punya omong nih ya. Emang ini Ali katanya belum sunat? Belum, Babaji. Besok sunatin dah katanya. Tuh, kalau kata dia, jadi kata Kong belum bisa titipin, Kong. Cepat atau lambat, Kong bisa merasakan akan Kong. Oh, benar, sebulan 2 bulan, 3 bulan itu tanahnya dia yang beli yang dibuat membakar mayat. Iya, yang sekarang di PAL Di Nopal Jaya. Iya, Pail. Itu tanah Babaji dibeli mah. Yang namanya apa tuh itu? Uang Cina, pembakaran itu. Pak reklamasi. Nah, akhirnya dipanggil lagi si Ali, mau kita nih, sama saya. Akhirnya, ayo, kesana katanya bapaknya Ali. Tahu ngapa? Ali ini kan belum sunat. Besok sunatnya hari Minggu. Manggu film ya dong, kata dia tuh. Sampai saya dijahitin separi. Begitu Pak. Begitu jadi separi, jadi tuh. Benar tuh, manggil. Begitu pulang dikasih duit. Ditaruh di kantor kresek hitam. Plastik hitam. Jadi sebanyak 5 juta itu duit. Dulu kan buat duit itu. Gede banget. Meninggalnya dia pulang sama dia di tenteng tuh. Sampai dia nanya, apaan itu tau? Siri mak, pakai siri.
Ya, siri. Iya sih kata dia mah. Iya. Pas dia kan dibuka duit. Nggak tahunya. Iya, 5 juta. Mungkin kalau sekarang mah kali jutaan. Tahu dah loh, kurang ramein. Iya, 5 juta kan dulu gede banget. Iya, ramein, ngambil film mabak. Zaman dulu mabak pak. Mabak dulu. Abang tahu nggak itu, Mandor? Film yang Mandor bola. berbak, jadi kayak apa? Paling gede lah. Alatnya itu pakai proyektor, layarnya gede, Layar 3,5 cm. Sahabat Kiki Misteri Film TV. mabak, film yang Ini berbak. mungkin dari Ahmad Tujali ini sekarang ganti nama menjadi Mandor Bolong ya. Ninggangnya ya omong punya omong tuh pak. Begitu dijahitin karena satu itu udah rencana tuh dari hari Kamis. Iya. Manggilin film, ya manggil itu tenda apa kan? Semua. Tuh, begitu si Ali masuk disunat ini, kan kita bawa dia tempat cukur, nanti biar rapi itu digondrong. Foto. Jadi Muhammad Ali ini, Ali Raksa ini, Pak itu rambutnya ngumpan dipotong untuk cukur. Nggak bisa digunting gitu ya. Hah? Dia nggak bisa digunting. Pak jadi gunting, kata kita, Iya. udah dah jangan jadi dah, jangan cukur. Tuh, ini kayak kita jago dulu nih, Peto nih anak. Rambut dipotong ngumpan ada apanya nih? Iya. Ya taruh aku di kantongnya dia. Diperiksain itu. Sambil kita nggak dipercayain, Iya. sambil kita turunin dari bangku dia. Digendong. Gitu tuh, kita taruh kantong dia. Adalah batu seperti biji kacang tuh. Kecil. Biji kacang panjang, ada batunya merah. Ada masih. Heeh. Hmm. Nah, orang mana yang tahu? Bapak yang tahu. Ya, Berarti ngambilnya diem-diem itu, Pak. diam. Iya. Akhirnya dia nggak dipotong apa tuh. Iya. Mandi ceritanya tuh. Mandi udah bawa besok mau dipotong udah. Karena itu kita pegang batunya kita taruh. Iya. Terjadi terlaksana Ali disunat itu. Mungkin Disunat kalau nggak ketahuan itu batu nggak bisa sinatin kali, Pak. kagak mempan. Kagak mempan Iya. rupanya. Tuh. Nah, terus ya omong punya omong. Nah, kemudian hari Ali ini tetap ya sehat, tetap dinyeratin nih. Nyeratin ya. Tetap ya. Iya, tetap dinyeratin. Wangi keadaan sunat. Enggak. Oh, udah sembuh. Setelah udah sembuh. Nyeratin lagi tuh. Nah, orang dari mana aja, dari Tongkrang. Memang itu ada pasien yang sakit parah. Oh, parah. Ada Banyak. apa itu? Satu aja. Wih, udah banyak dah. Hmm. Orang yang masalah dagang, diracunin orang, Iya. begini dia minta sampai dia udah ketemu gelang gitu pak. Ketemu gelang berobat malamnya udah sembuh. Adalah itu orang datang gerang ke rumah. Mau ke rumah. Mungkin ada kabar gitu. Jadinya kayak Ali Raksa ini bahasanya begini ngomong. Udah lu katanya jalanin yang benar. Kata dia itu, apa jalan yang benar apaan ini? Belum mati. Iya. Sholat. Sholat yang benar udah kita. Iya. Begini kemudian hari kalau kita namanya wakil dia, Iya. asisten apa namanya? Asisten. 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 Iya. Asisten taktisi. Setelah itu, nah Ali udah tuh, gede tetap Legit dia. dah Masa dewasa. Hah? Legit namanya diangkat derajatnya. Nah dia angkat derajatnya tahun berapa itu waktu itu? Seingat Wabu tahun berapa? Kalau seingat saya ini begini, bang saya 2003 lah, Iya. si Ali ini. 2003 atau 2004-an dah. Ya iya, tuh. Jadi saya ini, ya memang ini ketua keladi ya. Ya, Iya. ya maaf ini. Iya. Omong punya omong tuh saya kali kesongong. Nikah lagi, Kita lagi ceritanya nih sama yang di kampung Klangkeng. Ya ini maaf ya, kita raya maaf ya, apa ini Perjalanan hidup ini. perjalanan hidup. Tuh jangan marah saya ngomong gini. Keadaan saya begini ngomong. Lantas lekas ke tinggal sana gimana? Kita tinggal sama Muhammad Ali ini, Ali Raksa ini ya. Sampai dia main dan ke rumah, tetap ke rumah. Jali ke sana. Iya. Dia diarak tuh. Diarak makin Dilman. Kublak. Oh ya, Lagi mangkatannya dia. mangkatan itu. Nah ini yang namanya adiknya nih ya, Nur Ilalia ini ya, perempuan masih kecil ya. Tuh. Oh yang kawin ke sana. Iya. Bini kedua. Iya. Oh kedua kalau Punya anak itu tuh no. Iya. Lewat sono
ini kan niat abangnya. Iya, iya. Tuh, pokoknya dia nggak ngikut. Nangis lah itu dia. Udah, namanya kita lagi ngomongin dia ngurusin Ali. Udah sembuh semuanya, udah dewasa. Agak ini udah umur 8 tahunan ya. 8 tahunan. Udah alhamdulillah ada tuh kita ada orang yang berobat, bantu ini sampai bantu batu bata tuh merah ya, sampai 2 truk. Tahun itu Pak, saya yang punya rumah tingkat di situ. Itu buktinya masih ada yang di Bojong yang tempatin dia. Iya. Apa yang membangun rumah dari itu ya? Iya, Membangun orang yang bangun rumah. Saya karena memang dia jalannya begitu, katanya itu laki-laki orang Cirebon, kata dia yang pakai dumudang itu, yang gendong dia. Nah, saya jarak sono, jarak ke Cirebon. Iya, Ali, temannya, saya, keluarga ada tuh. Sampai kita baca, kita ngomong sono di Candi Awal, orang Patung Cirebon gitu Pak. Kalau saya minta di sini syariat ya pada para wali yang ada di sini. Saya ngajar, akan saya bawa keluarga saya dari Bekasi kemari. Saya ngorbit 500.000 yang ada di Goci itu, paling besar tuh Goci. Benar, balik saya ngambil itu. Sudah itu yang orang kita bagi itu yang anak-anak tuh, yang orang kita minta. Di situ begitu orang lagi mulai wirid, saya hantam tuh dia. Belum aja tuh. Orang ngeracian mulu. Ya. Tuh. Apa 500.000. Nah, gitu. Nah, udah alhamdulillah pulang dari sono. Tetap kan Ali masih begitu. Masih nyelatin. Memang itu jalan dia begitu kita jadinya ngikut dia. Pakein kita peci koko terus. Ya. Sampai Aji Kinong, Kampung Keramat tuh. Sampai dia dipegang sama Haji Kinong. Alis kan masih awal. Akhirnya apa? Dia berkata, begitu Pak. Iya. Berkatanya apa? Nanti katanya, Muhammad Ali, kalau saya menang, nanti saya beli motor. Ngajar ya tuh. Tahu dia cuma hanya omong doang, cuma dikasih Ali 3 juta waktu itu. Setelah itu jadi. Wah itu yang panggil santet lo. Dua lo Muhammad Rasulullah. Mosek itu di rumahnya di Kinong. Mosek lah kita apa ngintip. Jangan kena. Itu nyata itu Pak itu. Orang nyapu bukan nyapu. Sorak. Ketaksan. Lah kamu yuk sedikit Kinong. Lah kita diajak kemarin sama si Haji Kinong, kita berdua sama dia. Si Ali nih. Iya, namanya tamu istimewa dia Muhammad Ali tuh. Iya. Sama dia Haji Kinong, alhamdulillah dia menang. Tuh menang, kita menang. Kami udah sore kan udah pulang ya. Atau dia di amplopin. Itu di amplopin 3 juta dikasih. Iya. Jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Oke?